Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Rian Fernandes Panggabean dari kelompok 6. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi dari subbab bab yang ke-10 mengenai keputusan biaya produk dan penetapan harga. Kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu mengenai keputusan bauran produk. Nah, keputusan bauran produk ini mengacu kepada keputusan-keputusan yang diambil oleh perusahaan mengenai apakah membuka bisnis yang baru atau memperpanjang bisnis yang telah ada sebelumnya, atau membuka bisnis-bisnis baru, lini-lini bisnis baru, atau tetap memperpanjang lini bisnis yang sudah lama. Nah, semua keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan atau alternatif yang saya sebutkan tadi itu muaranya adalah untuk mencapai tingkat profitabilitas yang lebih tinggi dari perusahaan tersebut. Nah, banyak perusahaan memiliki keleluasaan dalam memilih bauran produk karena keputusan bauran produk dapat berdampak signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Nah, karena hal tersebut, perusahaan harus bisa memilih keputusan terbaik yang bisa menguntungkan perusahaan tersebut. Nah, setiap alternatif bauran produk menghasilkan bauran tingkat laba yang berbeda. Seorang manajer harus memilih alternatif yang bisa memaksimalkan laba totalnya mereka. Oleh karena biaya tetap tidak tergantung pada biaya aktivitas, maka biaya ini tidak dimasukkan ke dalam unsur keputusan bauran produk karena memang tidak relevan dalam pembuatan keputusan tersebut. Jadi manajer perlu memilih alternatif bauran yang dapat memaksimalkan margin kontribusi total. Nah, yang berikutnya dalam kontribusi bauran produksi ini ada dua. Yang pertama itu sumber daya dengan satu batasan. Margin kontribusi per unitnya masing-masing produk bukan merupakan masalah yang penting. Margin kontribusi dari sumber daya yang langka adalah faktor yang malah menentukan. Produk yang menghasilkan kontribusi tertinggi per jam mesin harus dipilih. Nah, dalam teorinya sumber daya dengan satu batasan ini diasumsikan bahwasanya hanya ada satu batasan, hanya ada satu kendala yang dirasakan oleh perusahaan. Nah, karena satu kendala sangatlah tidak realistis, maka ada sumber daya dengan banyak batasan. Nah, asumsinya berkebalikan dengan yang tadi, bahwasanya perusahaan memiliki banyak sekali sebenarnya batasan. Semua organisasi menghadapi banyak batasan, misalkan keterbatasan dari bahan bakunya, dari input tenaga kerja, dari permintaan dan penawaran produk mereka, dan seterusnya. Yang kedua, ada solusi dari masalah bauran produk yang banyak dengan batasan jauh lebih rumit. Jadi tidak sesederhana yang sumber daya dengan satu batasan. Manajer perusahaan perlu bekerja lebih keras dalam menganalisa dan juga dalam memutuskan mengenai sumber daya dengan banyak batasan ini. Nah, dalam sumber daya dengan banyak batasan, karena banyak batasan, maka perusahaan akan menggunakan yang namanya pemrograman linear yang sudah kita pelajari mungkin di matematika sewaktu SMA. Pemrograman linear adalah suatu metode yang digunakan untuk mencari solusi optimal di antara berbagai solusi yang layak dipertimbangkan. Nah, dari sumber daya dengan banyak batasan tersebut, semua premi-premi, semua batasan-batasan yang ada nanti akan disatukan dan dibuat program linearnya. Nanti setelah itu akan dicarikan titik optimum dari batasan-batasan yang ada tersebut dan akan dipilih yang paling maksimal. Nah, dalam pemecahan masalah yang dilakukan dalam pemrograman linear ada 4 tahap. Yang pertama itu menggambar grafik untuk setiap batasan-batasan yang ada. Kemudian ada identifikasi seperangkat solusi yang layak. Kemudian identifikasi semua nilai titik sudut dalam seperangkat solusi yang layak. Dan yang terakhir adalah pilih titik sudut yang menghasilkan nilai terbesar untuk fungsi tujuan. Nah, yang ini adalah pemecahan masalah dengan menggunakan grafik langsung. Pemecahan masalah ini adalah digunakan untuk mencari titik optimal, untuk mencari titik yang dimana perusahaan bisa memaksimalkan labanya tetapi hanya melalui grafik. Nah, sampailah kita kepada materi yang kedua tentang penetapan harga berbasis aktivitas. Dalam penetapan harga berbasis aktivitas ini ada yang namanya standar markup pricing, ada cost plus percentage of cost pricing, dan yang terakhir itu ada cost plus fixed free pricing. Nah, dalam markup pricing ini perusahaan itu menambahkan persentase tertentu dari biaya pada semua item
dalam satu kelas produknya. Nah, yang dilakukan oleh perusahaan yang pertama adalah mereka mengakumulasi semua biaya-biaya yang telah mereka keluarkan, kemudian setelah itu mereka akan berencana kira-kira berapa laba yang harus kita capai. Nah, setelah itu ada biaya sudah ada, laba yang mau dicapai sudah ada, maka mereka baru akan membuatkan atau menetapkan harga dari barang-barang mereka. Kemudian yang kedua adalah cost plus percentage of cost pricing, yang dimana menambahkan persentase tertentu terhadap biaya produksi atau konstruksi. Nah, berbeda dengan yang satu tadi, yang ini berbentuk persentase. Artinya, perusahaan telah menetapkan sebuah unit tetap yang dikalikan dengan biaya-biaya yang telah terjadi. Nah, yang berikutnya itu adalah cost plus fixed fee pricing. Metode ini banyak diterapkan dalam produk yang sifatnya sangat teknikal, seperti mobil, pesawat, ataupun satelit. Nah, yang tiga tadi adalah pendekatan penetapan harga berbasis aktivitas. Yang kedua adalah perhitungan biaya atau penetapan biaya target, dan penetapan harganya. Perhitungan biaya target, penetapan harga. Nah, berbeda dengan metode yang sebelumnya itu, yang berbasis aktivitas, di perhitungan biaya target dan penetapan harga ini adalah mereka perusahaan mempertimbangkan sebesar berapa atau harga berapa sih yang bisa dibayarkan oleh konsumen untuk produk mereka. Setelah itu mereka akan mempertimbangkan harga jualnya. Harga jual yang mereka analisa dari pasar kemudian akan di-match-kan, akan digabungkan dengan beban-beban yang harus mereka keluarkan. Intinya berkebalikan dengan sistem yang tadi. Berikut adalah disertakan contoh. Nah, aspek hukum penetapan harga. Dalam penetapan harga, pemerintah memegang peran penting untuk menjaga persaingan tetap sehat antara pemilik-pemilik perusahaan. Pelanggan dan biaya merupakan determinan ekonomi yang penting pada harga. Nah, pemerintah juga memiliki peranan yang sangat penting dalam penetapan harga, terlebih dalam aspek hukumnya. Dalam penetapan harga ini, ada beberapa hal yang mungkin dilakukan seperti dumping, seperti diskriminasi harga. Nah, dumping ini adalah sebuah metode yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjual produk-produk mereka di luar atau di luar daerahnya mereka itu lebih murah daripada di dalam. Ini bertujuan untuk mengalahkan atau ini bisa saja bertujuan untuk mengalahkan atau mencoba untuk menjatuhkan pesaing mereka. Yang kedua itu ada diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah yang dilakukan oleh perusahaan dengan menjual produk yang sama, tipe yang sama, di tempat yang berbeda itu dengan harga yang tidak sama. Maka dari itu pemerintah sebagai regulator, pemerintah sebagai pihak yang mempunyai kewenangan dalam aspek hukum perlu menetapkan sebuah ketetapan agar perusahaan-perusahaan ini tetap bersaing secara sehat. Nah, tapi diskriminasi harga dan juga dumping tidak selamanya buruk. Dumping dan diskriminasi harga ini bisa juga dilaksanakan oleh perusahaan saat mereka melaksanakan grosir, obral, dan sebagainya. Bagi teman-teman, demikian presentasi dari subbab bab 10 mengenai ketetapan harga dan juga keputusan bauran produksi. Jika ada yang mau bertanya, teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Jika ada kesalahan dalam kata dan tutur kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.